dan pegunungan dengan keindahan alam yang menawan dan hamparan hijau luas, serta memiliki beragam potensi industri dan pariwisata. Selamat datang di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo luasnya 46.666 hektar atau sekitar 1,43% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang terbagi menjadi 12 kecamatan dan juga terdiri dari 167 desa atau kelurahan. Kabupaten Sukoharjo dikelilingi oleh 6 kabupaten dan 1 kota. Sebelah utara berbatasan langsung dengan kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Di bawah kepemimpinan Bupati Hajah Etik Suryani SEMM dan Wakil Bupati Dr. Andes Haji Agus Santosa, Kabupaten Sukoharjo terus berbenah untuk mewujudkan visi masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur. Untuk memudahkan investor berkunjung di Kabupaten Sukoharjo, terdapat fasilitas transportasi yang mendukung. Di antaranya Bandara Internasional Adi Sumarmo yang berlokasi di Kabupaten Boyolali, berjarak 31 km dari Kabupaten Sukoharjo. Ada pula stasiun kereta api dan terminal bis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo bersama pemerintah daerah dalam upaya menggerakkan roda perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing, terus berupaya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sebagai kabupaten yang terpilih menjadi kota MICE atau Meeting, Incentive, Conventional, and Exhibition, sektor perhotelan di Kabupaten Sukoharjo berkembang dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya hotel-hotel baru yang sangat representatif. Di antaranya Best Western, Premier Solo Baru, Hotel Tosan, Hotel Brothers, Hotel Lor-In Syariah, dan Vev Hotel Solo Baru. Kabupaten Sukoharjo juga mengembangkan banyak potensi investasi meliputi objek wisata, pusat industri, kerajinan, perdagangan, dan pertanian. Sebagai kabupaten yang peduli akan pelayanan publik yang nyaman, ramah, dan cepat sesuai tuntutan perkembangan zaman, di Kabupaten Sukoharjo terdapat fasilitas pelayanan publik yang memadai, antara lain Mall Pelayanan Publik atau MPP Sefaka Bakti Wijaya yang beralamat di Jalan Abu Tholib Sastro Tenoyo nomor 5, Gabusan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Sebagai pusat pelayanan publik yang berkonsep integrasi pelayanan dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, serta lintas instansi yang mempunyai 32 pelayanan publik, di antaranya Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, PT Taspen Persero, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, Loka POM di Kota Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPPD Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Semarang, Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Bank Jateng Cabang Sukoharjo, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1A, Polres Sukoharjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, DPPKB P3A atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BRI, Bank Sukoharjo, Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, Dinas PM dan PTSP. Masing-masing mempunyai peran penting untuk memudahkan pelayanan masyarakat yang sejahtera. Gedung Kantor Terpadu Menara Wijaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 199, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang merupakan sentra pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kabupaten Sukoharjo. Gedung ini terletak di Kelurahan Mandan, berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektar untuk menampung aspirasi rakyat dengan tujuan masyarakat Sukoharjo yang makmur dan sejahtera. Rumah Dinas Bupati Sukoharjo beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Larangan Kulon, Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Seiring perkembangan zaman, kedudukan pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo sangatlah penting karena menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat. Pasar tradisional yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sukoharjo meliputi Pasar IR Soekarno, Pasar Telukan, Pasar Gatak, Pasar Mojolaban, dan tentunya masih banyak lagi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan peluang kerja dan menciptakan pasar yang seimbang, pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah, di antaranya sentra industri batik. Batik Adibusana merupakan sentra industri batik tulis yang berada di Kelurahan Bekonang, Kabupaten Sukoharjo. Salah satu industri yang mampu bertahan sejak tahun 1970-an. Hasil produksi asli dari rumah batik Adibusana adalah batik tulis dan batik cap. Salah satu keunggulan produk industri rumah batik Adibusana adalah menggunakan pewarnaan alam yang ramah lingkungan. Juga motifnya yang selalu berinovasi. Bagi pecinta batik, jangan ragu-ragu. Semua sudah lengkap tersedia di Batik Adibusana. Dijamin puas karena harga terjangkau. Sentra Industri Sarung Goyor. Sarung tenun goyor merupakan sarung yang dibuat secara manual dengan alat tenun, bukan mesin atau ATBM. Tahun 2021, ada 42 pengusaha sarung tenun goyor di Kecamatan Tawangsari. Salah satunya produsen sarung goyor Botol Dunia, yang dimana setiap bulan mengekspor sarung tenun goyor ke Timur Tengah dan pasar domestik. Sentra Industri Kaca Grafir Manang. Sentra Industri Kaca Grafir dan Ukir Kaca tepatnya berada di Desa Manang, Baki, Kabupaten Sukoharjo. Pemasaran produk yang beromset puluhan juta dolar Amerika telah merambah kota-kota besar di Indonesia. Bahkan telah menembus pangsa pasar Eropa, yakni Prancis dan Belgia. Misalnya figura, cermin hias, lampu hias,
meja hias, dan lain-lain. Sentra Industri Gitar Mancasan Baki. Sentra home industri pembuatan gitar terbesar di Indonesia ternyata berada di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di daerah Mancasan Baki. Hampir 90% penduduknya merupakan pengrajin gitar. Salah satunya industri gitar Anugrah merupakan produsen terbesar di daerah Mancasan. Pemasarannya pun kini telah menembus lintas provinsi. Bahkan para perajin di desa Mancasan juga mampu menembus pasaran mancanegara, di antaranya Denmark, Jerman, dan Malaysia. Sentra Industri Rotan. Kawasan daerah Trangsan di Kecamatan Gatak menjadi sentra industri mebel rotan terbesar di Sukoharjo. Perabot rumah tangga diantaranya meja, kursi, dan lemari menjadi salah satu yang dapat diproduksi dengan berbahan rotan di kawasan Trangsan yang berada di barat Sukoharjo. Setiap bulannya para pengrajin dapat memproduksi 100 hingga 1000 buah kerajinan rotan. Bahkan di saat pandemi sekalipun tidak mengurangi jumlah omset penjualan, serta meningkatkan produksi baik dalam negeri maupun ekspor. Sentra Industri Tenun Lurik ATBM Sanikem Grogol. Industri lurik tradisional merupakan usaha kecil yang menjadi salah satu pilar ketahanan perekonomian. Salah satunya Sentra Industri Tenun Lurik ATBM yang berada di Desa Grogol, Weru, Sukoharjo. Industri tenun lurik ATBM ini pemasarannya sudah dikenal di berbagai daerah di Jawa Tengah, di Solo dan Semarang. Selain itu juga di berbagai wilayah, meliputi Jogja, Jakarta, dan Pulau Dewata, Bali. Sentra Industri Gamelan Wirun. Salah satu pusat kerajinan gamelan terbesar di dunia ada di Desa Wirun, terletak di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Letaknya hanya 1 km di sebelah timur kota Solo. Di Desa Wirun ini, gamelan dibuat dengan cara tradisional. Bahkan proses pembuatannya harus melewati serangkaian prosesi berdasarkan kearifan lokal, seperti ritual selamatan Jawa. Mengingat akses yang mudah dijangkau terutama dari kota Solo, banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang ke desa ini. Peminat gamelan karya pengrajin Desa Wirun tak hanya dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, namun juga oleh para peminat dari luar negeri. Sentra Industri Mebel Bulakan. Desa Bulakan tentu tidak asing lagi bagi warga Sukoharjo. Nama itu juga dikenal di wilayah luar kota Sukoharjo karena produk mebel kayu yang terkenal. Memang itulah keunikan Desa Bulakan sebagai sentra mebel di Sukoharjo. Desa Bulakan adalah salah satu desa di bawah Kecamatan Sukoharjo yang berada di barat kota Sukoharjo. Disinilah perekonomian masyarakat berkembang dari hasil pengolahan kayu menjadi mebel yang dipasarkan, baik nasional maupun ekspor ke luar negeri. Produk mebel yang dihasilkan adalah furniture meja, kursi, almari, tempat tidur, dan aneka produk olahan kayu lainnya. Hasil produk yang berkualitas tinggi mampu bersaing dengan produksi daerah lainnya. Sentra Industri Makanan Olahan Emping Melinjo. Makanan yang terbuat dari bahan dasar biji melinjo yang rasanya gurih dan renyah ini ternyata diproduksi di Makam Haji Kartasura. Industri kecil rumahan ini dalam proses produksinya masih menggunakan peralatan tradisional. Selain itu juga memberdayakan masyarakat sekitar. Siapa sangka penjualan emping melinjo ini sudah menjangkau berbagai wilayah hingga ke Jawa Timur.
misalnya Sidoarjo, Malang, Madura, dan Jember. Selain itu ada sentra industri makanan olahan di Kecamatan Demakan, Mojolaban yang dibina langsung oleh Bapeda Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah dan swasta sangat berperan untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Sukoharjo, misalnya Rumah Sakit Umum IR Soekarno, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Grogol, Rumah Sakit Karima Utama yang saat ini menjadi pusat layanan kesehatan masyarakat Sukoharjo dan sekitarnya. Sektor perdagangan di Kabupaten Sukoharjo berkembang dengan baik. Saat ini telah terdapat beberapa sentra perbelanjaan pasar modern ternama, misalnya Transmart, The Park Mall, Hartono Mall, Hartono Trade Center, yang juga menjadi pusat perbelanjaan bagi warga Solo Raya. Pada saat ini, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Sebagai kabupaten yang peduli dengan dunia pendidikan, di Kabupaten Sukoharjo terdapat sekolah bertaraf internasional yang tentunya bisa diakses oleh masyarakat. Di antaranya Sekolah Islam Al-Azhar Solo Baru, SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo, dan juga Institut Teknologi Sains dan Kesehatan atau ITSK Sugeng Hartono. Aneka kuliner di Kabupaten Sukoharjo juga sangat menarik dan siap memanjakan para petualang rasa. Aneka jajanan tradisional masih menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat yang bisa dijumpai di Double Decker dan sentra kuliner Solo Baru. Kabupaten Sukoharjo juga sadar akan potensi wisatanya. Pemerintah daerah terus berupaya untuk berbenah meningkatkan potensi wisata, di antaranya wisata Gunung Sepikul yang terletak kurang lebih 20 km sebelah selatan kota Sukoharjo, tepatnya di Desa Gentan, Kecamatan Bulu. Wisata Batu Seribu yang berlokasi di Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Heritage Palace berlokasi di Jalan Permata Raya, Dukuh Tegal Mulyo, Honggobayan Pabelan, Kartasura. Waduk Mulur di Desa Mulur dan Dam Colo di Desa Pengkol, Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Peluang investasi. Untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengembangkan peluang investasi. TPA Mojorejo. Industri pengolahan sampah terdapat di Desa Mojorejo dengan luas lahan 4.183 hektar. Kegiatan pengolahan sampah di sini antara lain daur ulang limbah plastik, pembuatan pupuk dan sampah organik, pemanfaatan air lindi sebagai pupuk cair, pemanfaatan gas metana untuk bahan bakar, dan pengolahan limbah tinja untuk produksi biogas. Melalui Badan Usaha Milih atau BUM Desa Mangesti Sejahtera Desa Gentan telah melakukan kerjasama dalam penerapan teknologi pengolahan sampah dengan PIAT atau Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Unit-unit usaha di BUM Desa Mangesti Sejahtera Desa Gentan yang terkait dengan agroteknologi
Di antaranya, unit usaha bank sampah Gelipah, unit usaha produksi tali gulung Rafia, unit usaha jasa maklon kantong plastik HDPE, unit usaha biodiesel dari minyak jelantah, unit usaha budidaya peternakan Magot, unit usaha pertanian hidroponik, dan unit usaha wisata edukasi. Zona industri. Meskipun Kabupaten Sukoharjo dikenal dengan julukan Kota Jamu, tidak dipungkiri di Kabupaten Sukoharjo juga terdapat industri-industri besar. Salah satunya PT Panorama Vista Garment. Adalah perusahaan yang bekerja di bidang garment ekspor yang berlokasi di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. PT Cahaya Karisma Plasindo merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi plastik, berlokasi di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo.